Halo guys, kenalin aku Gio dan hari ini aku diundang sama Daily Menu untuk bikin sesuatu yang spesial. Buat aku sih spesial, karena ini adalah makanan yang bikin aku lolos audisi online MasterChef waktu itu. Dan ini adalah mushroom risotto. Hari ini aku akan jelasin ke kalian gimana cara aku buatnya. Yang pertama kita lakuin, kita potong-potong dulu jamurnya, dan di sini aku pakai 4 tipe jamur. Ada shimeji, ada king oyster, Swiss brown, sama champignon. Dan di sini kita potong lumayan kecil-kecil biar matangnya lebih cepat dan juga browningnya lebih dapat. Nah, setelah jamurnya semua udah di prep, sekarang kita potong bawang bombaynya sama bawang putihnya. Bawang bombay kita pakai kurang lebih setengah. Kita potong dice gitu. Sorry, bukan dice, apa sih? Mince. Potong kecil-kecil. Selanjutnya bawang putih kita cincang halus, kita pakai sekitar 2. Bawang bombay sama bawang putihnya udah selesai dan sekarang kita siapin kaldunya. Ini kaldunya udah dibuat sebelumnya. Kalian bisa pakai kaldu yang udah langsung jadi tinggal dikasih air, atau kalian bisa bikin kaldu ayam yang kalian bikin sendiri. Atau kalian kalau mau bikin risotto ini vegetarian, bisa juga pakai kaldu jamur. Jadi nggak ada dagingnya sama sekali. Kalau semuanya udah selesai di prep, kita bisa langsung buat risottonya. Karena aku bikin berasnya lumayan banyak, sekitar 150 gram. Jadi butuh tempat yang agak besar biar matangnya lebih pas dan muat. Karena ini akan mengembang nanti pada saat dia matang. Pertama kita mulai dengan tumis bawang bombaynya, dan aku akan tumis dengan minyak dan juga butter biar lebih harum. Masak onionnya nggak usah sampai caramelize, at least sampai translucent aja, sampai warnanya agak bening dan soft dan juga harum. Setelah bawang bombaynya udah harum, kita masukin jamurnya untuk kita tumis. Dan kasih garam sedikit biar moisture yang ada di jamurnya gampang keluar dan jamurnya lebih cepat matang. Jadi jamur itu tuh basically dia banyak banget air. Jadi kalau kalian masak dan banyak air yang keluar, itu kalian jangan panik. Itu emang proses masaknya. Jadi kalau airnya itu keluar, kalian harus masak terus sampai airnya hilang, baru jamur itu bisa ketumis. Jadi jangan diangkat sebelum airnya itu habis dan jamurnya brown. Dan kalau jamurnya udah brown, kita masukin bawang putih. Bawang putih masuk di akhir karena kalau dimasak dari awal ntar digosong. Dan setelah bawang putih kita juga masukin Italian herbs. Sekitar 1 sendok teh. Dan kita masak. Sekarang, step selanjutnya kita masukin beras arborionya. Kita masak sebentar sampai nanti di berasnya itu bagian luarnya tuh agak sedikit bening. Nggak usah sampai coklat. Jadi cuman apa ya, istilahnya tuh ya masak sebentar, kita sweat the rice aja sedikit. Jadi kita masak sampai berasnya di bagian luarnya itu agak kelihatan bening, tapi tetap ada putih gitu di tengahnya. Dan setelah kurang lebih 1 menit kita aduk-aduk berasnya dikit, kita mulai masukin kaldunya. Jadi kita masukin kaldunya sedikit demi sedikit. Dan kalian harus siap kaldunya di samping dalam posisi kaldunya hangat atau panas. Jadi temperatur dari risottonya nggak terlalu turun. Kalau kalian masak risotto ini, make sure emang kalian punya waktu untuk masak risotto. Karena risotto nggak boleh ditinggal, kalian harus aduk terus sampai matang tuh kurang lebih sekitar 15-20 menit. Proses aduknya ini itu yang bikin risottonya itu creamy, terus enak gitu. Nggak terlalu, jadi starch dari berasnya itu mengikat.
Makanya kalian harus aduk terus. Kalian masukin kaldunya sedikit-sedikit. Kalau sampai airnya udah mulai kelihatan habis, kalian tambahin lagi kaldunya. Dan kalau kalian bikin risotto, sebisa mungkin kaldunya jangan asin dulu. Karena kaldunya itu akan reduce terus, dan kalau kaldunya dari awal udah asin, risotto kalian bakal keasinan. Jadi sebisa mungkin kaldunya jangan yang ada added saltnya. Sembari nunggu risottonya masak, aku juga mau blender jamur yang tadi udah kita sisihin. Dan di jamur ini dikasih kaldu sedikit biar blendernya bisa lebih enak. Dan setelah mushroom puree jadi, kita langsung masukin ke risottonya. Fungsinya mushroom puree di sini tuh biar lebih berasa jamur dan dia nambahin tekstur creamy di risottonya. Sampai kalian rasa berasnya udah mulai agak matang, kalian boleh matiin apinya. Lalu kalian masukin parmesan cheese di sini, sekitar 2 sendok makan. Dan juga sekitar 1 sendok teh butter. Dan kalian juga jangan lupa untuk seasoning karena kita belum seasoning di risottonya. Seasoning pakai garam, pepper, lada. Dan ini kalian aduk. Apinya udah mati ya. Kalian aduk, nanti setelah itu kalian diemin sebentar. Nanti dari berasnya akan nyerap sisa-sisa liquid yang ada di sini dan dia akan lebih kental lagi. Selanjutnya kita bikin vinaigrette untuk rocket leaf-nya. Jadi kita bikin kayak agak semi salad itu untuk nanti ditaruh di atas mushroom risotto-nya. Dan itu cuma pakai olive oil dan juga lemon juice, salt, pepper. Habis itu di whisk sampai dia emulsify. Semua kondimen untuk platingnya udah siap dan sekarang kita mulai plating. Jadi risotto ini kalian harus cari teksturnya sampai kalau orang Itali tuh ada bahasanya, cuman artinya tuh kayak ombak. Jadi pada saat kalian tarik, dia tuh kayak slowly datang lagi gitu loh, kayak ombak datang gitu. Nah itu tekstur yang benar dari risotto. Selanjutnya kita taruh jamur yang tadi udah kita masak sebelumnya. Di atasnya kita susun. Kita mix rocket leaf-nya sama vinaigrette yang tadi udah kita buat. Jadi ini udah jadi guys, mushroom risotto yang bikin aku lolos audisi MasterChef waktu itu. Dan di sini masih banyak banget sisanya. Dan sisa dari risotto ini kalian bisa buat arancini. Nanti di video selanjutnya aku akan ajarin gimana cara buatnya. Dan ini dia mushroom risotto from me to you.